La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah. Ibu insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang selanjutnya yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu menolong janda dan orang-orang miskin. Kalau kita sering menolong janda dan orang-orang miskin, itu termasuk kita mempunyai akhlak yang baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, "As-sa'ya 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillahi aw wil qa'imil laili sha'imin nahar." Rasulullah SAW bersabda, orang yang membantu janda dan orang-orang miskin, maka ia seperti seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau seperti orang-orang yang qiyam di waktu malam, atau seperti orang-orang yang siam di siang hari. Jadi di antara kita kalau sering menolong janda-janda, duafa-duafa, orang-orang miskin, itu nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang yang sholat malam dan siam di siang hari. Luar biasa. Kita tidak mampu sholat malam, kita ngasih makan orang-orang miskin, itu sama aja nilainya. Kita tidak kuat puasa setiap hari, kita ngasih makan orang-orang miskin, itu pahalanya sama. Maka banyak jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus dasari ilmu apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah akhlak yang baik. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5, akhlak yang baik kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia adalah meringankan beban orang muslim. Nabi Muhammad bersabda, "Man faraja'an muslimin kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang membebaskan seorang muslim dari suatu kesulitan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dirinya dari kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Itu akhlak yang mulia. Kalau kita sering menolong saudara-saudara kita yang kesusahan, itu termasuk akhlak yang baik. Dan kita menutupi aib yang buruk saudara-saudara kita, itu termasuk akhlak yang baik. Tapi sekarang banyak fakta di lapangan, aib saudara-saudara kita banyak di-share di media sosial. Ya, itulah orang-orang yang nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusahalah untuk menutupi aib saudara-saudara kita. Jadi seperti itu. Nanti orang itu akan menyesal di kemudian hari, dan orang itu nanti di hadapan Allah akan dibuka aibnya di depan mata umum seluruh manusia di dunia ini. Maka berusahalah untuk menutupi aib saudara kita. Insya Allah aib kita nanti di akhirat, ketika kita dihisab, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, aib kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang tidak akan pernah melihat aib kita, bahkan oleh Allah akan diampuni. Karena apa? Karena kita di dunia ini menutupi aib saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menutupi aib saudara kita, yaitu untuk mencari ridhonya Allah, supaya kita menjadi orang-orang yang akhlaknya baik. Ibu-ibu insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik yang selanjutnya, membahagiakan orang muslim. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min afdal amali idkhalus sururi 'alal mu'mini taqdi
anhu dai'an taqdi lahu hajatan tunafsiru lahu qurba. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara amal perbuatan yang paling utama adalah membahagiakan orang mukmin. Engkau melunasi hutang-hutangnya, memenuhi kebutuhannya, dan membebaskan dari kesulitannya. Itu akhlak yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berusahalah kita untuk membahagiakan saudara-saudara kita. Walaupun tidak bisa untuk membahagiakan saudara-saudara kita, minimal kalau bertemu dengan mereka tersenyum, ucapkan salam, doakan mereka, insya Allah itu sudah membahagiakan hati mereka. Kalau kita ketemu dengan orang kok tidak mau tersenyum, kita akhirnya merasa ada salah apa. Tapi kalau kita udah senyum pada orang itu, insya Allah orang itu pun akan lega hatinya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketujuh, menjenguk orang sakit. Nabi Muhammad SAW mengatakan, apabila seseorang mengunjungi saudaranya yang muslim, maka ia seperti sedang berjalan di taman jannah hingga ia duduk. Apabila ia duduk, maka ia akan diliputi oleh rahmat Allah. Jika kunjungan itu di pagi hari, maka 70.000 malaikat akan bersolawat untuknya hingga sore hari. Adapun jika kunjungan itu di sore hari, maka 70.000 malaikat akan bersolawat untuknya hingga pagi hari. Itulah akhlak yang baik ketika kita menjenguk saudara-saudara kita yang sakit.